saudara kami masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan, Engkau membawa mereka boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan apapun juga. Dan kami bersama-sama boleh bersuka cita menaikkan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada berakhirnya ibadah ini, kami hanya dikasihkan untuk Tuhan. Kami hanya Roh Allah bekerja di antara kami. Roh Allah membangkitkan setiap roh kami untuk kami datang, untuk kami menyembah Engkau dengan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, segala hormat dan kemuliaan itu. Haleluya, haleluya. Saat kami menyembah Tuhan, Roh-Mu bekerja di antara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Saat
Luar biasa kasih Tuhan. Kita menyembah Allah yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir, yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan juga menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, Kau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh tak terkatakan kasih, kebaikan yang begitu besar dalam hidup kami. Walau kami sering tidak mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan, tapi jejak-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami belajar melangkah bersama dengan Engkau. Kami belajar melangkah dengan tuntunan hikmat, firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami memberi buat pekerjaan Tuhan, memberi dengan sukacita, memberi karena rasa hormat kami kepada Engkau, bukan karena kami supaya kami diberkati, tapi karena kami mengasihi Engkau. Apa yang sudah kami terima semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga persiapkan hati kami untuk kami
boleh menerima benih ilahi-Mu melalui firman-Mu Bapa. Geburkan setiap hati kami dan bagian kami pun Tuhan akan bekerja untuk hal itu, supaya kami benar-benar memiliki hati yang gemuk, hati yang siap untuk ditaburi dengan benih firman, dan benih itu dalam bertumbuh bahkan berbuah dalam segenap hidup kami, sehingga di tahun 2022 ini Bapa, kami memiliki roh yang sehat di dalam Engkau, jiwa yang sehat di dalam Engkau, batin yang sehat di dalam Engkau, untuk kami terus mengejar kemuliaan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi dan kami siap menerima benih ilahi-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti Tuhan jalan-jalan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai bulan
hati kami serahkan untuk menghadapi karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau masih izinkan kami masuk di tahun 2022 dengan damai sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan di tahun 2022, lebih lagi iman kami, rohani kami semakin sehat di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami terus menjadi berkat dimanapun Tuhan taruh tempatkan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu membawa damai sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Dan saat ini semua kami yang hadir, tidak terkecuali pada pagi ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah yang membuat kami ada sampai hari ini dengan damai dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Ini hati kami persembahkan, dan kami rindu ditaburi kebenaran firman-Mu. Hamba yang Kau pakai pada pagi ini Tuhan, kuduskan hamba, layakkan hamba, taruh perkataan-Mu dalam bibir mulut hamba, sehingga apa yang hamba berkatakan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kami yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami percaya kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Bagi-Mu lah segala pujian, bagi-Mu lah segala hormat. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, luar biasa kasih Kristus ya dalam setiap kehidupan kita. Kita masuk di tahun 2022 pada minggu yang kedua. Ya, dan di minggu yang pertama saudara kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Bapak Luther tentang jangan tawar hati dan kecut hati dalam menghadapi tahun-tahun 2022. Ya, seperti Yosua dalam perjalanannya ketika dipilih oleh Tuhan, dikatakan bahwa jangan tawar hati dan kecut hati, artinya jangan takut karena penyertaan Tuhan selalu terjadi atas hidup kita. Tadi pujian katakan, walaupun datang badai silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi tangan Tuhan selalu pada saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, untuk masuk di tahun 2022, ya kita harus dasari kehidupan kita ya pada rohani yang sehat. Ya, kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain di luar sana kalau rohani kita tidak sehat. Saudara, tahun 2021 banyak hal yang terjadi di negara kita khususnya, bahkan di kota kita saudara, hal-hal yang menakutkan. Makanya tahun ini saudara dikatakan bahwa tahun keberhasilan dan keberuntungan apabila rohani kita itu sehat. Nah, saudara, kita sama-sama buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Saya mengajak saudara untuk buka firman Tuhan ini di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 dan 26. Saudara bisa buka di sana ya. Ini dua tokoh yang luar biasa yang rohaninya sehat. Kita akan belajar bersama-sama supaya tahun 2022 adalah tahun keberhasilan dan keberuntungan. Saya mau jelaskan ya, kata keberhasilan dan keberuntungan bukan seperti seorang yang pergi berdagang, dia beruntung mendapatkan uang, bukan. Tetapi dalam kitab Yosua dikatakan perjalanan kita berhasil dan beruntung. Artinya boleh tantangan datang, badai silih berganti dalam kehidupan kita, tapi tangan Tuhanlah yang memampukan kita dan kita berhasil dan beruntung. Amin. Nah, saudara lihat, kita baca bersama-sama ya, 2 ayat saja. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Sudah dapat semua? Amin. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Oh, haleluya. Nah, saudara, saya beri judul firman Tuhan pada pagi ini, rohani yang sehat. Saudara mungkin bertanya, bagaimana sih supaya rohani kita itu sehat?
Kalau rohani sehat, berarti ada juga yang namanya penyakit-penyakit rohani. Nanti kita akan bahas ya. Bagaimana sih supaya rohani kita sehat? Perhatikan bagaimana Paulus dan Silas. Mereka melayani Tuhan. Banyak perkara-perkara yang luar biasa mereka lakukan dalam pelayanan mereka. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Pekerjaan mereka hanya melayani Tuhan. Tetapi saudara, iblis tidak tinggal diam. Ya, mulai mengganggu. Ya, kadang-kala dalam setiap pelayanan kita. Tetapi kita belajar Paulus dan Silas. Dikatakan walaupun mereka didera, saudara tidak pernah mengalami ya, saudara menginjil kemudian saudara dicambuk, didera. Ya, mungkin perkataan yang menyinggung saja ya. Tetapi ini didera dan dicambuk, diseret, tidak ada lagi ada harga dirinya, diseret di pasar. Saya membayangkan ya, ketika Paulus diseret di pasar Banjarbaru, pasti semua orang menonton. Diseret di sana saudara, didera, kemudian tidak sampai di situ, di penjara. Kalau sekarang penjaranya enak, dikasih makan, minum, semua fasilitas. Ya, kalau dulu saudara dibelenggu, dipasung dengan rantai. Kalau sekarang sudah kena HAM itu, ya Pak Polisi ya. Dipasung, bahkan ditempatkan di ruangan yang tidak ada cahaya, penderitaan yang luar biasa. Tetapi saudara, orang kalau rohaninya sehat, dia tidak peduli dengan keadaan itu. Yang penting dia menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dia berdoa, dia ajak Silas, hari kita sepakat berdoa bersama-sama. Dikatakan kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang buman lain mendengarkan semua itu. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, kalau rohani kita mau sehat, yang utama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah pujian penyembahan kepada Tuhan. Pujian penyembahan bukan pada saat di gereja seperti ini, bukan hanya pada saat kita bangun pagi kita menyembah Tuhan, bukan, tetapi pujian penyembahan lebih kepada kehidupan kita, saudara. Setiap saat, setiap waktu menyembah Tuhan. Tidak usah peduli dengan kehidupan orang lain. Ya, ada orang, Pak saya mau serius dengan Tuhan tapi si itu loh. Tidak usah, biarkan dia berhadapan dengan Tuhan. Tugas kita adalah menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, belajar seperti Silas. Saudara pernah dibangunkan Tuhan tengah malam untuk berdoa? Halo? Pernah? Ya? Tuhan bangunkan kita bukan dengan suara seperti dia datang kepada Samuel, tetapi Tuhan kadang bangunkan kita dengan segala macam cara. Kadang-kadang kita bangun tanpa sadar, saudara. Ya, ada saja sesuatu yang kita dengar, kita kaget, kemudian kita bangun. Sebenarnya itu cara Tuhan untuk menyuruh kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara tengah malam, saya mengajak saudara untuk mulai di awal tahun 2022 sampai akhirnya saudara belajar kira-kira tengah malam saudara datang kepada Tuhan berdoa. Bukan rutinitas ya, tetapi kerinduan. Ketika kita berdoa menyembah Tuhan, yang kita rasakan adalah ada kedamaian, ada sukacita, tanpa terasa air mata kita berinang keluar. Dan saudara, setiap penyakit-penyakit rohani yang ada dalam kehidupan kita itu pelan-pelan akan terlepas. Apa penyakit rohani? Malas untuk berdoa, itu penyakit rohani. Ada orang saudara, ya, lupa untuk berdoa, makan saja lupa. Itu yang namanya penyakit rohani. Tetapi tahun 2022 mari kita benahi kehidupan kita.
Dalam diri kita, tidak usah melihat kehidupan orang lain. Dalam diri kita dulu. Dalam keluarga kita, baru kita, saudara, bisa menjadi berkat. Yudia dan Samaria. Diawali di tahun ini, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan pujian penyembahan. Kalau saudara kita mengadakan pujian penyembahan, saya percaya yang keluar dari kehidupan kita, dalam perkataan kita, itu adalah firman Tuhan. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang kotor, yang najis, bahkan tentang kehidupan orang lain tidak ada lagi. Membicarakan kehidupan orang tidak ada. Yang ada adalah apa? Cinta kita dengan Tuhan. Paulus dan Silas tidak pernah komplain dengan Tuhan, tidak. Dan tidak katakan, Tuhan saya kan sudah melayani dari pasar ke pasar, dari pelosok ke pelosok dengan jalan kaki tanpa upah. Tapi kenapa hari ini, saat ini kami harus dibelenggu? Adakah Paulus dan Silas berkata demikian? Tidak ada. Kita belajar bagaimana hidup mereka, rohani mereka yang luar biasa. Makanya saudara, ketika mereka berdoa, dikatakan ayatnya 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Saudara pernah berdoa terjadi gempa bumi? Halo. Inilah rohani yang sehat. Gempa bumi terjadi, bahkan dikatakan sendi-sendi penjara, ya, tiang-tiang besi itu terlepas semuanya. Berbicara tentang permasalahan dalam kehidupan saudara dan saya. Sendi-sendi penjara itu, apa yang membelenggu setiap kehidupan kita sehari. Di tahun 2021 sering saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Mesbah 2 saya katakan, tahun 2022 tahun di mana adalah pembaharuan kehidupan kita. Jangan bawa kehidupan-kehidupan yang lama yang tidak berkenan. Biarlah kita masuk di tahun 2021 dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka dikatakan ketika sendi-sendi penjara itu terlepas dan belenggu mereka terlepas, maka ketika itu kepala penjara mengetahui itu, mulai dia ketakutan. Saudara, kadang-kadang dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, kita mungkin diperhadapkan dengan sesuatu hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita. Jangan saudara kecewa, jangan saudara mulai putus asa, karena di balik semua itu ada karya Tuhan yang luar biasa untuk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karya Tuhan untuk menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumah tangganya. Firman Tuhan, satu jiwa bertobat datang kepada Tuhan berlaksa-laksa, malaikat bersorak-sorai. Saudara, mari saat kita mulai dalam kehidupan kita, bagaimana pujian penyembahan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai rohani yang sehat. Sebagai suami, ajak anak ke-1000 datang kepada Tuhan berdoa. Nah, sering katakan sama istri dan anak saya, mari kita duduk bersama-sama berdoa. Walaupun hanya mungkin setengah jam, tidak masalah. Yang penting kita sehat bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saudara lihat kehidupan orang yang rohaninya sehat. Kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat di Kejadian. Saudara bisa lihat di Kejadian pasalnya yang ke-39. Oh, haleluya. Kejadian pasal 39. Saudara buka di sana ya. Saudara fokus ya untuk firman Tuhan. Jangan ada yang lain. Haleluya. Kita datang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kejadian pasal 39. Ayat yang kedua, apa dikatakan di sana? Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu,
Dan kita juga lihat kehidupan rohani daripada Yusuf di Kejadian pasal 45 ya. Saudara lihat di sana apa dikatakan? Kita mulai dari ayat yang keempat. Ini orang yang rohaninya sehat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidup sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ini orang yang punya rohani yang sehat. Dia selalu punya respon yang benar, baik tentang kehidupannya, kehidupan orang lain, terlebih kepada Tuhan. Dia berkata bahwa seandainya saya tidak dibenci oleh saudara-saudara saya, seandainya saya tidak dijual ke Mesir, dijadikan budak, seandainya saya tidak dimasukkan ke dalam penjara, tidak mungkin saya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi sekali lagi saudara, mungkin hari ini saudara mulai mengalami tantangan dalam kehidupan saudara. Jangan saudara mulai mempersalahkan orang lain, keluarga, ataupun terlebih hamba Tuhan, terlebih Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi katakan, semua yang Tuhan izinkan terjadi, ada rencana Tuhan di balik semua itu. Kalau saat itu Yusuf kecewa dengan Tuhan, kemudian dia lari daripada Tuhan, tidak mungkin dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Oleh karena itu saudara, lalui kehidupan kita ini dengan selalu memiliki yang namanya respon yang benar tentang Tuhan, ya, tentang kehidupan kita, bahkan terhadap sesama kita. Ada orang yang selalu punya pikiran yang negatif. Orang-orang seperti ini yang dikategorikan orang yang selalu punya penyakit rohani. Kalau kita bawa kehidupan kita di tahun 2022, mungkin lebih parah kehidupan kita, rohani kita di tahun 2021. Oleh karena itu saudara, ya, sinode kita GBI, ya, menemakan tahun ini adalah tahun kesehatan. Rohani yang sehat itu harus ada dalam kehidupan kita. Yusuf merespon itu dengan benar. Makanya dikatakan ketika saudara-saudaranya sudah datang kepadanya ketika dia sudah menjadi penguasa di Mesir, dia katakan, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, coba pikirkan itu, saudara bayangkan dalam kehidupan kita. Makanya jangan terburu-buru mengambil suatu keputusan yang batal dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan lagi bekerja, katakan, Tuhan, saya siap menerima proses daripada Tuhan. Tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Semuanya tidak instan. Adakah saudara ketika lahir langsung berjalan? Ada? Halo? Tidak ada. Telanjang dulu kita, ya, baru itu dibalut dengan kain. Artinya saudara, dalam kehidupan kita ada proses yang kita harus lalui. Tidak ada orang yang lahir langsung naik mobil, tidak ada, ya. Tidak ada orang yang lahir langsung dia menjadi penguasa, nggak ada. Semuanya kita sama di hadapan Tuhan. Saudara dan saya sama nilainya di hadapan Tuhan.
Yang kita mau sekarang lakukan adalah mari kita tingkatkan nilai kehidupan kita itu yang berkenan kepada Tuhan. Lewat apa? Rohani ini harus sehat. Jadi pertama saudara, supaya rohani tadi sehat, bahwa ada suatu pujian penyembahan. Dan lihat, orang yang rohaninya sehat adalah selalu memiliki yang namanya respon yang benar tentang kehidupannya, sesamanya, bahkan orang lain. Kemudian saudara lihat, kita akan belajar yang kedua, bagaimana orang yang memiliki rohani yang sehat. Kita lihat saudara tentang kehidupan daripada Daud. Ya, Daud dipilih Tuhan karena hatinya yang tulus mencintai Tuhan. Daud diangkat menjadi raja karena dia tulus mencintai Tuhan. Maka ketika dia mengalami suatu persoalan dalam kehidupannya, dikatakan ketika dia dalam kondisi terjepit, apa yang dilakukan Daud? Ya, yang pertama adalah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan dalam kehidupan ini? Saudara, orang yang betul-betul memiliki rohani yang sehat, pasti orang itu rendah hati. Amin. Rendah hati bukan sikap kita duduk santun, bukan. Tetapi rendah hati adalah kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Bangun pagi dan duduk bawah Tuhan berdoa, melakukan segala sesuatu, dia bertanya dulu kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh saya melakukan ini, biarlah semuanya untuk semua hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Daud walaupun sudah raja, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika Tuhan katakan pergi, kejarlah bangsa yang sudah membumi hanguskan kediaman. Mulai saudara sepakat bersama para panglima, prajurit, ada kesepakatan. Walaupun Raja Daud seorang raja, tetapi dia terbuka, pola pikir yang luar biasa. Dia bisa sharing dengan, walaupun itu panglima bawahan, dia bisa sharing apa yang harus kita lakukan. Ini orang yang bijak, saudara. Selain rendah hati, dia orang yang bijaksana. Sehingga setiap keputusan yang diambil, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Makanya keberhasilannya, keberuntungan itu terjadi dalam kehidupan. Itu Daud, saudara. Dia pahlawan yang gagah berani. Dia tangguh dalam setiap keadaan. Dia jaga hidupnya tetap kudus dan suci. Walaupun satu kali dia ada celah, dia jatuh karena matanya. Makanya hati-hati dengan mata. Ya, Bapak Ibu, anak-anak muda, hati-hati dengan mata. Daud jatuh karena matanya melihat Batseba ketika sedang mandi. Hati-hati dengan mata, anak-anak muda. Ya, mata, hati-hati kalau kamu supaya diberkati oleh Tuhan, jaga matamu. Mata itu kecil, tapi bisa merusak seluruh kehidupan kita. Jaga mata ini, saudara. Daud jatuh, untung. Nah, inilah kita sebagai orang Kristen selalu beruntung. Untung ada Nathan, Nabi Nathan menegur sebagai sahabat. Nah, ini sebagai sahabat yang baik, ketika teman lagi dalam kondisi terpuruk, pasti dia datang. Tapi sahabat yang tidak baik, ya, dia lari ketika keadaan sahabatnya mulai jatuh. Ya, dia ada ketika sahabatnya memiliki segala sesuatu. Itu sahabat tidak baik. Sahabat yang sejati dalam kehidupan kita siapa? Hanya Tuhan Yesus. Amin. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk saudara dan saya. Makanya jangan sia-siakan kehidupan kita. Tahun 2022, saudara, awali kehidupan kita dengan rohani yang sehat. Ya, mari ajak saudara, mungkin kalau suami bekerja jauh, ajak anak-anak datang kepada Tuhan, berdoa, sepakat bersama-sama. Ya, doakan suami yang saudara rasakan adalah kemuliaan Tuhan
Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara. Ya, rumah tangga yang selalu ada doa, ada firman Tuhan. Tuhan kirim malaikatnya untuk menjaga, memelihara. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan. Kalau ada doa, saudara melihat bagaimana kuasa doa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Saya percaya saudara, kalau kita memiliki kuasa doa seperti Paulus dan Silas, saya percaya ini penuh ini, bahkan mungkin sampai 3 kali kita beribadah. Jangan sampai kerohanian kita mati suri saudara di tahun 2022. Awali kehidupan kita dengan doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan setiap saat. Jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Waktunya tidak lama kok, paling lama itu 1 jam. Paling ada juga yang 15 menit. Tidak masalah, bukan masalah waktu, bukan masalah durasinya, tidak. Tetapi kerinduan itu kita kepada Tuhan. Ya, saudara mungkin, ya Pak saya tidak bisa berbahasa roh. Tidak usah, datangkan pujian, berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga kasih kalau ada kerinduan. Jangan dipaksakan, tidak ada orang. Ada seminar saudara, saya pernah buka di YouTube itu. Ya, seminar tentang belajar berbahasa roh. Ada dipaksa orang. Ucapkan, tidak ada seperti itu. Kalau orang-orang betul saudara, betul-betul ya Roh Kudus turun atas kehidupannya. Lihat, ya ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul bersama-sama, ketika ada lidah-lidah api itu turun saudara, mereka luar biasa diberi dengan kuasa. Itu saudara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Miliki yang namanya kehidupan doa, supaya rohani kita sehat. Ya, Daniel 3 kali dalam sehari dia berdoa. Ya, saudara bisa juga lakukan. Ya, malam bisa, tengah malam, pagi saudara bisa lakukan 3 kali. Tetapi saudara tidak usah memenuhi target seperti itu. Yang penting adalah kerinduan kepada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi saudara, kalau dibangunkan Tuhan tengah malam, ya, ambil satu keputusan bahwa saya harus duduk di bawah kaki Tuhan berdoa. Ya, saya mulai saudara dalam kehidupan saya di tahun 2022. Dari pagi Pak Luther berkata, telepon saya, kenapa suaranya serak? Saya bilang, Pak saya harus doa. Saudara, saya bukan membanggakan diri. Saya tidak merasa bahwa saya lebih rohani daripada saudara. Tetapi mari kita mulai dari diri kita. Tidak usah melihat kehidupan orang lain. Kalau kita melihat kehidupan orang lain, wah itu so rohani, so ini bla 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 bla, jatuh tertinggal kita saudara, terhanyut di bawah air. Lihat orang di Jayapura, hanyut saat ini saudara di bawah air. Terlena dengan keadaan mereka di zona nyaman, gampang sekali di Jayapura buka gereja. Bersyukur kita di sini saudara. Walaupun kita susah untuk beribadah gereja, tetapi Tuhan buka tempat-tempat untuk kita bisa beribadah. Amin. Semakin kita ditindas, ya, semakin kita merambat kemana-mana. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Jangan jadi halangan buat pemerintah, ya, menghalang kita, ya, atau orang-orang yang di sekitar kita. Jangan itu jadi halangan, jadi hambatan. Saudara juga saat ini saudara dengan fasilitas yang Tuhan siapkan, baik lewat YouTube, Facebook, ya, saudara bisa mengikuti itu. Banyak cara Tuhan. Penginjilan sekarang ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktunya sudah dekat. Firman Tuhan katakan, kalau Injil sudah didengarkan oleh seluruh penjuru dunia ini, maka Tuhan akan segera datang. Berapa waktunya saudara? Sudah dekat. Mari persiapkan hidup kita. Yang kita harus lihat dalam hidup ini, apakah kita sudah siap? Jangan takut mati. Ada orang yang takut mati, terlalu cinta dunia ini. Bukan artinya saudara kita orang yang konyol, tidak. Tetapi kita hanya menumpang di dunia ini. Paling 70, 80 kalau sehat. Pak Gembala sehat luar biasa diberkati oleh Tuhan. Sudah hampir 70 lebih. Itu bonus daripada Tuhan. Kita hanya menumpang di dunia ini. Ada anak muda dipanggil Tuhan. Anak-anak baru lahir dipanggil Tuhan. Hanya menumpang kita di dunia ini. Yang Tuhan mau adalah gunakan kesempatan yang ada.
Jangan di pikiran kita hanya hal duniawi yang menyenangkan hati daging kita. Saudara, mungkin firman Tuhan pagi ini agak keras, tetapi mari saudara, kita bangun rohani kita semakin sehat di hadapan Tuhan. Mulai, jangan buru-buru. Ya, karena pekerjaan tidak ada lagi waktu kita datang kepada Tuhan berdoa. Nanti saya terlambat. Saudara, lihat saudara sepupu kita di luar sana. Mereka kalau sudah waktunya untuk berdoa, dia tinggalkan pekerjaannya itu. Dia tidak takut sama bosnya. Dia tinggalkan, dia pergi. Saudara kita yang sudah cinta Tuhan, kenal Tuhan, masakan hanya pekerjaan, kita takut. Saya bilang sama adik saya bilang, gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk datang kepada Tuhan. Kalau hanya pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak ada habisnya, saudara. Ambil waktu yang terbaik. Ada saudara saya sudah di kampung. Saya sempat tegur, karena bertahun-tahun tidak di gereja. Saya katakan, umur sudah berapa? Dia bilang sudah 60 lebih. Sudah siap kalau dipanggil Tuhan? Siap bukan hanya langsung mati kayak gitu, maksudnya sudah tahukah bahwa ketika itu mati, engkau ada bersama-sama dengan Tuhan? Sudah berapa lama sudah gereja? Sudah bertahun-tahun. Kenapa tidak gereja? Jauh gereja. Saya bilang banyaknya gereja itu. Dia dari Katolik, karena itu istrinya. Saya bilang kamu fanatik Katolik, tetapi tidak pernah gereja. Bukan gereja yang menyelamatkan kita, tetapi iman kita kepada Kristus. Ada yang saya layani saudara, dia dari Katolik. Saya bilang jangan fanatik tapi tidak pernah gereja. Banyak gereja dekat situ. Masuk saja di sana. Semuanya itu firman Tuhan yang dikupas di sana. Jangan terlalu takut dengan satu gereja. Maaf ya saudara, saya apa adanya bawa firman Tuhan. Karena saya dasari pada kebenaran firman Tuhan. Kita diajar, kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya katakan, datang kepada Tuhan. Mulai saudara, sudah 2 minggu pergi gereja. Saya bilang, apa yang kamu rasakan? Saya bilang, saya kok merasa tenang ya. Halo, ayahnya saudara bertahun-tahun tidak pergi gereja. Dan begitu juga persoalan dalam kehidupannya saudara. Anak-anaknya saudara banyak jatuh karena dari atas buahnya tidak baik. Saudara kalau mau anakmu diberkati, cucumu diberkati, jadilah imam yang baik dalam rumah tangga. Bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saya saudara, kalau saya pelayanan dimanapun Tuhan mengundang saya untuk pelayanan, saya katakan kalau memang itu orang itu seperti itu kiranya saya sampaikan. Walaupun mungkin dibilang terlalu keras, tidak, tetapi itulah firman Tuhan. Atas dasar firman Tuhan kita sampaikan, pasti orang itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan takut saudara. Nanti kalau kita keras, tidak datang kepada Tuhan, tidak ke gereja lagi. Ini tugas kita sebagai hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada tetangga saya, tempat saya di mana sering ambil air minum. Ya, karena dia pindah dari Banjarmasin, ya, ke Banjarbaru. Ya, saya bilang, Pak, Bapak terlalu jauh kalau ke Banjarmasin gereja. Ada gereja di Permata ini dekat di situ. Dia bilang, tunggu Pak ya. Saya bilang, nanti Tuhan Yesus datang. Jangan di gereja datang terlalu jauh. Saya bilang, banyak gereja di Banjarbaru. Saya bilang, Bapak mau cari gereja mana? Banyak. Ada sekitar 28 gereja di sini. Datang kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita kembali ke firman Tuhan. Bahwa supaya rohani kita sehat. Ini kita garis bawahi, saya ulang-ulang ini. Ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Awali ini saudara, dalam kehidupan kita. Singkirkan yang namanya penyakit rohani. Kemalasan untuk datang kepada Tuhan. Ya, orang yang penyakit rohani itu selalu ada
iri dalam kehidupannya, tidak suka dengan keberhasilan orang lain, ada kebencian, ada perkhinaan, ada yang namanya pikiran-pikiran kotor. Itu penyakit rohani. Maka saudara harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu tidak bisa ditengking, saudara, tetapi lewat pujian penyembahan. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan lewat pujian penyembahan. Kalau saudara merasakan itu, saudara, ada kuasa Tuhan luar biasa. Kalau Paulus dan Silas bisa diberikan kuasa doa seperti itu, saudara dan saya bisa juga mengalami hal seperti itu. Amin. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas sama, Pastor Andi juga sama, kita saudara. Ketika ada yang namanya kehidupan doa, kenapa mereka dipakai Tuhan? Rohaninya sehat. Ada kehidupan doa yang luar biasa. Pagi-pagi mereka duduk di bawah kaki Tuhan berdoa. Saya melihat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka manusia biasa. Mereka dari nol juga, saudara. Ya, mereka dulu punya penyakit rohani, mungkin lebih parah daripada kehidupan kita. Tetapi kenapa mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa? Paulus punya penyakit rohani. Dia seorang teroris, pembunuh anak-anak Tuhan. Dia menyeret kadang-kala anak-anak Tuhan untuk disiksa. Penyakit rohaninya sudah parah. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami suatu perubahan yang luar biasa, reformasi yang luar biasa, karena ada kehidupan doa. Jaga kehidupan doa kita. Hari ini, saudara, dalam pelayanan kita, saudara anak-anak muda, ya jangan pada saat hari-hari saja ya siap-siap untuk beribadah, ya apalagi tidak latihan. Saya agak miris juga melihat anak-anak kalau latihan di sini, berarti belum persiapan. Seharusnya di sini itu sebelum kita ibadah sudah ada pujian penyembahan. Kalau boleh kita berlutut di sini berdoa sebelum jemaat datang. Itu rohaninya yang sehat. Jangan hari-hari baru latihan. Sekedar saja, saudara. Paulus dan Silas dalam tekanan, kita happy loh, saudara. Masa kita happy? Terbatas waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Paulus dan Silas dalam tekanan luar biasa. Dibelenggu, tidak ada lagi harga dirinya di hadapan orang lain. Dipasung, saudara. Diikat, bahkan tidak ada cahaya. Bayangkan, saya membayangkan bagaimana perasaan hati daripada Paulus dan Silas. Dibelenggu, dipasung. Saya pernah melihat di kampung saya, ada anak muda yang gila, dipasung di rantai bertahun-tahun. Saya melihat dia buang kotoran di situ. Saya membayangkan bagaimana Paulus dan Silas tidak ada cahaya, dipasung di situ, saudara. Ya, kalau buang air kecil pasti di situ. Ya, tetapi saudara, rohaninya saudara, imannya luar biasa, rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan. Mari kita tim pelayanan, khususnya GBI Ester Banjarbaru. Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Jangan mengalir seperti air mengalir entah kemana. Tahun 2022 benahi rohani kita. Kita harus punya perencanaan dalam pelayanan kita di tahun ini. Apa yang harus saya kerjakan dalam pelayanan ini? Terobosan apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita? Jangan sampai pelayanan kita hanya seperti tahun-tahun 2021, bahkan semakin merosot. Iblis mulai ketawa. Itu yang saya suka. Tidak apa-apa kamu rajin gereja melayani, tetapi roh itu harus mati. Itu pikiran iblis. Mulai menindak-bobohkan kita dengan apa? Tugas-tugas yang tidak kunjung selesai, tidak habis. Masalah pekerjaan dalam kehidupan kita, saudara.
tidak akan habis. Oleh karena itu mari pergunakan waktu yang ada semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Cara pelayanan kita harus berbeda. Kalau dari dulu pelayanan kita di tahun juga 2022 hanya seperti itu, saudara sendiri pasti akan merasa bosan. Saudara sendiri akan merasa bosan, apalagi jemaat. Jadi harus bervariasi pelayanan kita. Tidak apa-apa saudara kita melihat pelayanan orang lain. Kenapa mereka bisa berkembang dalam pelayanan mereka? Ya, ada orang sekarang saudara turun ke jalan untuk melayani Tuhan. Saya melihat ada di Surabaya, ada seorang hamba Tuhan dipanggil oleh Tuhan. Dia melayani saudara jalan kaki ke sana kemari mencari waria untuk dilayani. Saya baru tahu ada orang hamba Tuhan yang dipakai untuk melayani waria. Mereka buka suatu persekutuan khusus waria. Ketuanya berkata, kami bersaksi, kami kalau ke gereja kadang-kala membuat dosa orang lain. Kenapa? Kalau kami datang, ada waria datang ibadah. Jadi orang tadinya gereja melihat kami jadi dosa. Jadi puji Tuhan, Tuhan kirim pendeta ini untuk melayani kami. Semuanya waria, tetapi saudara dalam kesederhanaan mereka menyembah Tuhan. Luar biasa, perubahan yang luar biasa. Saya baru melihat waria ketika menyembah Tuhan menangis. Saudara, luar biasa. Dalam kesederhanaan mereka menyembah Tuhan, berjoget, tidak saudara menjaga image, tidak bilang begini, tidak ada. Mereka dengan sungguh melayani Tuhan, rohnya menyala-nyala melayani Tuhan. Inilah perubahan. Tuhan tidak melihat masa lalu seseorang, tetapi yang Tuhan mau adalah hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Bagi orang lain waria itu tidak banyaklah seperti sampah, tetapi bagi Tuhan dia adalah jiwa ketika kita menangkan bagi Tuhan. Amin. Saudara, buat anak-anak muda, jangan sampai kita kalah. Mulai saat ini, rubah pelayanan kita. Bukan hanya yang pelayanan mimbar di sini, tapi saudara dan saya. Ya, kalau mungkin setiap hari, setiap minggu hanya kita datang ke gereja, duduk menerima firman Tuhan, kita pulang. Mulai saat ini sebagai jemaat yang punya roh yang menyala melayani Tuhan, mari ketika mungkin ada pelanggaran, mungkin ada sakit, doakan. Kita semua diberikan kuasa yang sama di hadapan Tuhan. Doakan. Bagikan firman Tuhan yang saudara dengarkan di tempat ini. Bawa mereka ke gereja. Saya percaya ketika kita lakukan, pasti gereja ini penuh. Yang katakan itu tugasnya pendeta, itu tugasnya majelis. Saudara, nanti Tuhan akan tanyakan apa yang kau sudah lakukan dalam kehidupan ketika engkau ada di dunia. Haleluya. Bahwa jiwa datang kepada Tuhan, anak-anak muda, ya, jangan hidupmu kau sia-siakan untuk hal yang tidak berguna. Gunakan kesempatan yang ada, layani Tuhan dengan sungguh. Persiapkan kalau perlu anak muda yang melayani Tuhan. Ada doa puasa. Sudah ada puasa enggak? Melayani Tuhan. Kalau tahun 2021 tidak ada, lakukan itu. Tidak usah harus bersama-sama, dari diri sendiri saja. Supaya ketika kita menaikkan pujian, tadi saya merasakan sungguh luar biasa. Pujian penyembahan luar biasa. Tidak terasa saudara, saya bergoyang itu semua karena hadirat Tuhan. Amin. Ketika hati kita sungguh-sungguh buat Tuhan, maka orang-orang yang ada dalam sekeliling kita, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, ya, kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan, itu orang-orang mulai merasakan hadirat Tuhan. Mereka pulang membawa damai sejahtera yang luar biasa daripada Tuhan. Tadinya datang dengan pikiran yang kalut karena persoalan, mungkin persoalan keuangan, mungkin persoalan dalam rumah tangga, mungkin persoalan tentang anaknya, ya, atau mungkin dalam pekerjaannya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan, dia pulang ada damai, ada sejahtera. Dan orang kalau ada damai sejahtera, luar biasa, pasti keputusan yang diambil itu pasti semuanya akan mengalami kemenangan. Amin. Ini saudara yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bangun rohani kita dari hari ke hari. Saya saudara, ya, ketika saya membawakan firman Tuhan ini, saya bawakan pernah juga sebuah doa.
saya sendiri diberkati oleh Tuhan. Saya katakan, Tuhan, kalau Engkau izinkan saya, biarlah saya tiap malam dibangunkan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, kita pulang dari tempat ini, ya, bawa hidup kita ini, rohani kita ini menjadi rohani yang sehat. Dimulai dari apa? Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi ini, ya, ketika kita lakukan, bukan orang lain yang diberkati, tetapi saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Mari saya undang pemain musik memuji, ya, kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan. Haleluya. Oh, haleluya, syukur Tuhan. Jemaat akan pujian menyatakan menyenangkan hati. Senangkan hati, katakan menyenangkan senangkanku, hanya itu kehidupan menyenangkanku.
adalah bijian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dalam setiap kehidupan kami ada kebenaran, ada firman terpancar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman pada pagi ini Tuhan, untuk mengingatkan kami tahun 2022 supaya rohani kami semakin sehat di hadapan Tuhan. Ketika rohani kami semakin sehat, maka kami bisa berdampak buat banyak orang. Kami memiliki karakter seperti Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, karena rohani kami terus diperbarui dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya pagi ini yang datang dengan keadaan tekanan, kami pulang pada pagi ini dengan roh kemenangan daripada Tuhan, karena firman-Mu yang membangunkan kami supaya tahun 2022 kami bangkit dari setiap pikiran-pikiran keterpurukan. Kami awali kehidupan kami dengan rohani yang sehat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa khusus buat kota Jayapura. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sana Tuhan, mereka berduka karena keadaan di mana banjir yang terjadi. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, bahwa orang yang hidup selalu mengandalkan Tuhan. Badai boleh terjadi, persoalan banjir boleh terjadi dalam kehidupan kami, tetapi ada tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kami. Di persoalan itu justru ada mujizat Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini penghiburan yang sejati buat orang-orang yang ada di Jayapura. Tuhan berkati mereka. Belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Biar lewat ini rohani mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga teringat buat hamba-Mu Bapak Nenggolan. Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Satu hal kami percaya Tuhan Yesus, sehelai rambut ini tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Kami percaya kalau Engkau izinkan terjadi dan mengalami sakit, tetapi lewat inilah dia mengalami perubahan. Bahwa rohani yang sehat di dalam Engkau Tuhan, perubahan kehidupannya lebih lagi. Dan Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan apa yang menjadi nasarnya untuk kembali datang ke tempat ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan saat ini memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamaat kasih Tuhan mengalir atas kehidupan, dan boleh datang di tempat ini dengan pujian, penyembahan, dengan perubahan yang luar biasa daripada Tuhan. Anak-anaknya Tuhan berkati, Tuhan semua anaknya, bahkan yang kecil Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan buat Bapak Gembala kami terus berdoa kesehatan, kekuatan Tuhan terus berikan hamba-Mu, oh di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua kami para pejabat Tuhan di dalam gereja, baik hamba-Mu Mirna, baik Pak Luther, Ibu Agustina, Ibu Sulastri, Tuhan baik hamba, Tuhan berkati kami semua. Biarlah tahun 2022 adalah tahun di mana pelayanan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Para majelis, baik ada yang di Banjarbaru, Tuhan berkati, baik Ibu Astuti Tuhan berkati, Pak Pur, bahkan Tuhan berkati juga Tuhan Yesus. Oh Bapak Yordan Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Bahkan yang ada di Banjarmasin Tuhan berkati semua para majelis dan juga jemaat yang ada. Kami percaya rohani kami semakin sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin.